Dan untuk membangun ini, kita kadang perlu putar halauan dalam pikiran kita, saudara. Kita perlu putar halauan dalam pikiran kita. Nah, ketika kita mutar halauan, saudara, kalau Anda kalau naik mobil, ya, kalau Anda naik mobil jadi kencang, kalau tiba-tiba Anda mau putar halauan, Anda pelan apa makin kencang atau tetap sama kencang? Pelan. Nah, disitulah kadang-kadang ketika Tuhan sedang mengubah halauan kita, apa yang terjadi? Kehidupan kita seolah-olah terhambat. Slow down. Jadi sulit. Jadi kayaknya ada tantangan makin banyak, saudara. Ya. Dan ini yang terjadi. Jadi beliau juga bilang, ketika kita mau membangun ataupun bergerak dengan Tuhan, kadang yang terjadi adalah sebaliknya, slow down. Ya. Tapi nggak ada masalah. Kita terus melangkah. Nanti sesudah jalannya benar, kita bisa kencang lagi, saudara. Ya. Nah, ini dia yang kita mau lihat. Nah, untuk slow down itu, saudara, kadang kita perlu merendahkan diri kita untuk berubah halauan. Anda sering nggak ketemu orang yang dibilangin keras kepala, nggak pernah dengar? Sering? Ya, coba, siapa? Orang di sebelah Anda? Nah, saudara, ya, kalau kita mau mendengar tuntunan Tuhan, satu hal adalah kerendahan hati. Ya, kerendahan hati supaya kita bisa dikasih tahu. Ya, bilang sama orang sebelah Anda, tuh, kamu harus rendah hati. Ya, itu dia. Ya, saudara, untuk itu kita perlu rendah hati, baru kita, oh iya. Nah, hari ini saya ambil firman dari cerita Yesus memberi makan 5.000 orang. 5 roti, 2 ikan. Mungkin bagi kita semua, ya Pak, itu cerita sekolah minggu. Rendah hati, saudara-saudari. Iya, ya, kenapa apa kita turun sekolah minggu? Oke? Ya. Nah, jadi kita akan ambil dari cerita itu, mungkin kita pikir apa udah biasa itu, Pak. Apalagi sih yang mau diceritain tentang itu? Kita rendah hati. Ya, slow down pelan-pelan ya. Dan saya juga mulai ubah beberapa hal, tapi biarin aja ya. Nah, judulnya Mata dan Mulut yang Membawa Kuasa Tuhan. Ya, judul ini ya, tetapi sebenarnya judul utamanya partnership. Partnership artinya kerjasama ya, kerjasama, saudari. Ya, berpartner, kerjasama, saudari. Ya, oke. Anda tahu ceritanya ini ya. Dari Matius 14, Anda udah tahu bagaimana Yesus membuat mujizat, saudara, untuk 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Oke ya, udah tahu nih ya semua ya. Ya, kita baca sama-sama yuk dari ayat 13 sampai 14 aja, nanti kita lanjutin ya. 1, 2, 3. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempatnya sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan dari darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan yang sakit. Bapak, Anda baca, Anda ikutin? Atau Anda merasa udah tinggi hati, saya udah tahu Pak ceritanya. Rendah hati, baca. Karena firman harus dikunyah, saudara. Kita udah biasa, tapi ketika kita kunyah, kita dapat sesuatu yang lain. Nah, saudara, saya mau tanya, Anda baca, setelah mendengar berita itu, berita apa? Ini ada mic, siapa yang mau ngomong? Ayo, siapa? Jawab. Berita apa? Ini penting, saudara. Yesus pergi ke tempat sunyi karena dengar berita itu. Ya, apa? Berita kematian Yohanes Pembaptis. Berita kematian Yohanes Pembaptis, saudara. Yohanes Pembaptis adalah sepupu dia. Yohanes Pembaptis adalah orang yang dipakai Tuhan untuk membuka perjalanan dari pelayanan Tuhan Yesus. Sangat penting. Anda harus melihat insight-nya, keadaan Tuhan Yesus saat itu. Sedih nggak? Bukan hanya saudara yang meninggal, tetapi orang yang sangat penting, yang ngerti dan tahu misi Yesus di muka bumi ini apa.
Anda bisa bayangkan nggak keadaan Tuhan Yesus? Siapa yang pernah ngalamin keadaan, aduh, down sekali, karena kehilangan dukungan, orang yang ngerti, orang yang tahu, benar-benar akan nggak ada lagi, karena sudah meninggal. Oleh sebab itulah satu kebutuhan dia untuk mengasingkan diri tempat sepi, untuk bikin tenang dulu, gejolak emosi dia. Yesus adalah manusia, biasa seperti Anda dan saya, punya emosi kan saat itu. Dia manusia biasa, punya tekanan. Dia butuh apa? Ketenangan, menenangkan diri, recover kembali, saudara. Amin. Kebutuhan dia adalah mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Kebutuhan Tuhan Yesus. Bukannya mau kelelahan. Buat dia lelah itu biasa. Tetapi hatinya hancur. Karena orang yang sangat penting, yang backup dia, kacau, saudara. Diambil, artinya dibunuh, dipenggal lagi. Ironis sekali, ya. Nah, kemudian apa yang terjadi kemudian? Tetapi lihat, dia melihat orang banyak, tergeraklah oleh belas kasih. Pembukaan dari segala mujizat, pembukaan daripada segala lawatan Tuhan adalah Anda dan saya tahu isi hati Tuhan. Bukan tahu dia sangat maha kuasa, bukan tahu bahwa dia sanggup bikin mujizat. Pembukaan jalan buka dari segala terobosan, mujizat, lawatan Tuhan adalah mengetahui isi hati Tuhan. Katakan amin. Jadi saudara, Anda harus tahu isi hati Tuhan, prioritas Tuhan adalah selalu melihat kebutuhan Anda dan saya. Karena begitu banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini hanya pikir, ketika mengalami masalah, belum beres, lalu mereka bilang, Tuhan, kau nggak peduli ya? Saudara, Anda sedang dilencengkan oleh kesedihan dan panah-panah dari dunia untuk nggak tahu isi hati Tuhan. Saudara, Anda ngelihat kebutuhan dia ini luar biasa untuk dia ada pemulihan di tempat sunyi. Karena kejadian yang begitu devastating, artinya begitu blow up, begitu berat buat Tuhan Yesus, saudara. Tetapi ketika dia melihat Anda dan saya, dia selalu datang, dia selalu tersedia. Katakan, Tuhan selalu peduli sama saya. Amin. Kita harus mulai bicara ngomong kepada diri kita, saudara. Afirmatif, supaya pola pikir yang lain itu pikiran Anda yang sedang, sekarang jadi mikirin tadi siang makan apa ya. Ini kembali Anda ngomong ketika Anda ngomong, iya, balik lagi. Amin ya? Oke, saudara, ya. Kemudian, apa murid-muridnya, sikap murid-muridnya sekarang, saudara. Dari Matius 14 ayat 15, saya baca aja. Ya, murid-muridnya bilang, menjelang malam murid-muridnya ngomong kepada Yesus, tempat ini sunyi, hari mulai malam, suruh orang banyak itu pergi. Supaya mereka dapat beli makanan di desa-desa. Bahkan dalam Yohanes 6 ayat 7, Filipus ngomong, ya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup bagi mereka ini, sekalipun masing-masing dapat sepotong kecil aja. Saudara, 1 dinar itu upah kira-kira itu upah untuk, kalau saya dengar, upah untuk berapa jam, berapa bulan kerja, saudara. Berapa bulan kerja, jadi 200 dinar itu banyak sekali. Tetapi yang kumpul 5.000 orang laki-laki, belum satu saudara, 5.000 orang laki-laki dewasa. Kemudian mereka biasa bawa keluarga, ya bawa keluarga. Taruh yang sudah bersuami itu dari 5 hanya 4, jadi tambah lagi istri 4.000, jadi 9.000. Nah biasanya punya anak-anak lagi. Ya kadang-kadang anaknya nggak 1, tapi 2, bisa 3, gitu ya. Anak perempuan 5, lebih ramai lagi itu. Ya, jadi kalau 1 orang 2 anak, jadi udah 8.000 anak-anak. 5.000 tambah 4.000, 9.000 tambah 8.000, 17.000 mulut kira-kira yang harus dikasih makan. Ya, 17.000. Jadi nggak main-main. Kemarin kita hanya paling 1.000. Ini 17 kali sampai 20 kali dan harus kasih makan. Anda harus beliin. Nggak bakal cukup. Ya, jadi itu situasinya. Apalagi sekarang mereka tempat sunyi. Dan apa reaksi sikap murid-murid ini adalah sering menjadi sikap kita. Kita terpaut dengan tempat, kita terpaut dengan waktu, kita terpaut dengan materi. Keuangan kita. Karena murid-muridnya bilang, tempat ini sunyi. Lalu bilang, hari sudah malam. Tempat.
Lalu hari, tentang waktu. Lalu roti maupun 200 dinar, tentang apa yang kita milikin. Materi. Kita sering melihat segala sesuatu hanya sebatas daripada adalah hal-hal yang ada di sekeliling kita, hambatan yang ada di sekeliling kita, yang bicara, saya ada di tempat yang salah, nggak ada yang tolong saya, nggak ada yang membantu saya, nggak ada yang backup saya. Lalu juga waktunya udah mepet, sudah nggak cukup, saya udah usia, banyak macam. Ataupun saya masih muda, lalu kemudian, kalau aja saya punya ini dan punya itu. Kita berandai-andai, kalau aja saya punya roti cukup, kalau aja saya bawa roti tadi. Saudara, ini terjadi bukan hanya pada Anda, pada saya. Dan saya bertobat. Waktu di RS Submit itu dari pertemuan, saudara, saya bertobat. Saudara, pola pikir yang banyak sekali justru ini saya mau ngomong ada. Kadang saya berpikir kayak gitu. Waduh, saya nggak punya orang-orang, nggak punya donatur yang kuat. Kita gitu ya. Sehingga, ya, Anda persembahannya susah take off gitu. Iya, saya pikir kayak begitu. Kalau aja gini, kita bisa ada kegiatan. Lalu tempat, kita tempatnya ini tersembunyi katanya. Ya, di antara hutan rimba, ruko-ruko gitu ya. Coba kalau kita ada di hotel, ada di mall katanya. Coba kalau kita punya ruko yang banyak. Saya selalu melihat kepada keterbatasan, saudara. Benar nggak? Menurut apa, kalau mentalitas apa kalau kayak begini? Siapa yang sering kayak begini? Kalau saja saya ada di tempat kerja yang kayak begini. Kalau saja bos saya kayak begini. Kalau saja saya punya uang, saya bisa buka usaha kayak begini. Kalau saja ada orang tua saya ngerti saya akan begini. Kalau saja istri saya kayak, atau suami saya mulai memperhatikan saya pasti hidup lebih bahagia. Siapa yang sering pakai begitu? Kita semua. Kita masih murid nih. Ya, untung kita masih murid. Saudara, ini adalah mentalitas daripada hanya melihat kekurangan, dan itu adalah mentalitas korban. Kita adalah korban-korban. Kita nyanyi, saya lebih dari pemenang. Tapi mentalitas saya adalah korban. Saudara-saudari. Dan kita harus bertobat. Inilah bertobat. Putar halauan, saudara-saudari. Putar halauan. Kalau saja saya punya anak yang apa? Uhau apa puhau? Hah? Uhau gitu. Ini anak galaknya, kurang ajarnya. Kalau saya punya orang tua yang bijak. Saudara, maaf, saya pun. Maka saya bertobat. Aduh, kalau aja gereja RM punya ini. Aduh, gereja RM ada orang-orang yang kayak begini. Aduh, saudara-saudari. Kita punya hanya mentalitas fokusnya pada kekurangan, keterbatasan. Inilah mentalitas korban. Victim mentality. Padahal kita lebih daripada pemenang, kata Tuhan. Amin ya? Nah, lalu apa saudara sikap Tuhan Yesus? Sikap Tuhan Yesus. Kita baca sama-sama. Satu ayat ini. 2, 3, 1. Salah. 3, 2, 1. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberikan makan. Saya mau tanya kepada Anda, tolong dijawab. Menurut Anda, ya, ketika kita baca ini, kenapa Yesus ngomong begini? Kenapa Yesus ngomong kayak begini? Menurut Anda apa? Kasihan. Dia kasihan sama orang-orang. Oke. Siapa lagi? Ada lagi yang ngomong? Bagaimana, Rey? Iya, karena belas kasih Tuhan. Belas kasih Tuhan. Itu sama ya, satu aliran. Ya. Saudara, bagaimana? Ada lagi yang lain? Kok Yesus ngomong kayak begitu, kamu harus mereka makan? Hah? Tanggung jawab. Oke. Tanggung jawab. Ada lagi yang ngomong apa lagi? Apa, ayo? Hah? Apa, Cin? Melihat kuasa Tuhan. Iya. Kenapa? Melihat kuasa Tuhan. Kamu harus pergi makan. Dia ngomongnya kepada murid-muridnya. Nah, sekarang murid-muridnya ketika dengar ngomong gitu kan, Anda kan murid tadi kan ngaku. Mentalitasnya masih belum beres. Wah, gitu ya. Sekarang mulai tempatkan mentalitas yang belum beres nih. Jangan yang terlalu rohani.
Anda harus mendarat gitu. Kita belum terbang di atas. Tadi udah ditegur kok. Wah, ya kita masih murid gitu ya, masih ngelihat pada keterbatasan. Sekarang kalau kita ngelihat pada keterbatasan, dengar Yesus ngomong kayak begitu, kamu harus mereka makan. Emang enak tuh. Lu gila ya gitu. Gimana menurut Anda? Tuhan, engkau jadi ngetes kami ya? Atau bagaimana, saudara-saudari? Hah? Apakah murid-muridnya tahu bahwa Yesus akan bikin mujizat? Nggak tahu. Dia, ya apakah Anda tahu? Tapi kesian murid-muridnya nggak tahu. Coba ketidak dalam hidup kita, kita kadang nggak tahu kapan Tuhan bikin mujizat dan bagaimana bikin mujizatnya. Ya. Lalu ngomong lagi, yang kasih tambah beban buat kita. Kamu harus memberi mereka makan. Siapa yang sering marah sama Tuhan? Sedang bergumul masalah. Di sini semua malaikat luar biasa, nggak ada yang pernah marah sama Tuhan. Hanya Daud yang sering marah sama Tuhan. Daud marah terus di Tuhan di Mazmur, saudara-saudari. Ya, Yeremia, wah Tuhan, kenapa engkau melahirkan aku? Terkutuklah. Ya, rahim yang mengeluarkan aku, aduh dia marah. Ayub marah sama Tuhan, saudara-saudari. Ya, terkutuklah hari kelahiranku. Dia marah sama Tuhan. Tapi di sini nggak ada yang pernah marah. Baik-baik. Oh. Ya untung Anda ngomong. Kecewa lah lebih rendah ya. Saudara, seringkali kita melakukan yang sama. Ketika kita, menghadapi masalah besar tadi, waktu, keterbatasan, tiba-tiba Yesus, firman Tuhan ngomong sesuatu yang, kamu mampu, kamu sanggup. Ya, I can do all things through Christ. Kita dapat melakukan segala sesuatu. Perkara yang besar pasti terjadi. Tuhan. Ngomong anak firman anak katanya. Ya. Saudara kayak begitu. Nah, coba Anda bayangkan ketika Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Kalau kita ngelihat dari murid-muridnya, waduh, pasti kita jadi ciut. Bagaimana kayak makan? 500, uang 200 dinar enggak cukup. Gitu ya. Nah, saudara, tetapi sekarang kita nggak mau lihat tentang muridnya, kita ngelihat sikap ataupun hati Tuhan Yesus. Saudara, tahukah Anda dan saya ketika Yesus ngomong, kamu harus memberi mereka makan, sesungguhnya adalah Tuhan sedang mengambil tanggung jawab. Banyak orang ketika ada masalah, saya mau tanya, masalah ini, kekurangan makan, disebabkan oleh Yesus bukan? Disebabkan oleh Yesus bukan? Bukan. Ya, bukan oleh dia. Tetapi dia tetap pikul tanggung jawab. Mentalitas pemenang adalah dia nggak peduli ini disebabkan oleh siapa. Tapi dia mau involve, terlibat. Saudara. Kita sering, ini gara-gara dia, ini gara-gara dia, ini gara-gara dia, ini gara-gara kamu. Rumah tangga ribut hanya ini gara-gara kamu pakai odol yang pencetnya nggak beres. Ya. Oh, ini ribut, saudara. Macam-macam segala. Ya, itu bukan mentalitas pemenang. Mentalitas pemenang adalah ketika kita memikul tanggung jawab untuk menjadi solusi, bukan nyalain orang. Karena nyalain orang paling gampang. Adam pertama yang dia lakukan adalah salahin orang lain. Kejatuhan, tanda kejatuhan pertama adalah ketika menyalahin orang, bukan jadi solusi, saudara. Tuhan selalu I am the way. Aku adalah jalan, saudara. Ya, amin. Jadi katakan, saya harus melihat solusi. Amin. Ya. Nah, dengan perkataan itu, Tuhan sedang kasih unjuk kepada kita bahwa yang harus kita ubah adalah dari tuduhan, ya tuduhan-tuduhan, sini salah kamu, menjadi solusi. Tanggung jawab. Kita ikut tanggung jawab. Amin. Ya. Banyak kali, saya sering masih melakukan, tetapi kita terus berubah. Diingatkan terus. Oke ya? Nah, kemudian, saudara-saudari, perkataan ini juga adalah
Dari isi hati Tuhan. Sesungguhnya ketika Tuhan bilang, kamu harus memberi mereka makan. Dia nggak bilang, kita. Kita artinya Yesus dengan murid-muridnya, tetapi bilang kamu. Saudara, apakah Yesus sedang mencobai mereka? Enggak. Ingat, karakter Tuhan, Yakobus bilang, Allah nggak bisa dicobai dan tidak mencobai. Ya, bukan mencobai mereka. Tetapi dari isi hati Tuhan, Tuhan mempercayai murid-muridnya. Dia sedang mempercayai. Saudara-saudari, yang menjadi masalah adalah kita yang kurang percaya. Sikap kurang percaya, kurang yakin sama diri kita, memang itu fakta. Tetapi saudara-saudari tahu nggak, Tuhan percaya Anda. Ini yang luar biasa. Kalau kita kurang percaya sama diri kita, itu banyak dan umum. Tapi itu nggak usah dibesar-besarkan. Karena itu bukan solusi. Tetapi Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup, mempercayai Anda. Walaupun pasangan hidup Anda nggak percaya Anda. Walaupun orang tua Anda nggak percaya Anda. Walaupun bos Anda nggak percaya Anda. Walaupun saudara-saudari, anak Anda nggak percaya Anda. Siapapun juga. Tetapi Tuhan percaya Anda. Katakan amin. Amin. Bilang lagi, Tuhan mempercayai saya. Tuhan percaya saya. Yeay. Amin, saudara ya. Tuhan mempercayai kita. Di tengah situasi apapun juga. Lalu saudara tahu Anda kenapa? Lalu lihat di sini. Di dalam Yohanes 6, kejadian yang sama, tapi Yohanes ngomong begini. Dia katakan, kamu harus beri makan, dikatakan, hal itu dikatakan untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang akan dilakukannya. Ini kejadian yang sama, tetapi karena cerita 5 roti 2 ikan, semua ada di 4 Injil. Semua ada di 4 Injil, itu artinya penting, saudara. Ya. Nah, ini diceritakan dan dikatakan untuk mencobai dia. Sebenarnya terjemahan ini salah. Bukan mencobai, Allah tidak mencobai. Bahasa yang benarnya adalah di sini, saudara. Saya ambil dari TPT. Saat itu Yesus sudah tahu apa yang akan dia lakukan, tetapi ia mengatakan itu untuk merentangkan iman Filipus. Ketika Yesus ngomong kamu harus memberikan makan, sesungguhnya juga satu, Yesus mau kasih tahu kita harus punya mentalitas tanggung jawab, pemenang. Kedua, dia sedang mempercayai murid-muridnya. Ketiga adalah dia sedang merentangkan iman. Dia sedang fokus pada iman, saudara-saudari. Merentangkan itu artinya menarik, saudara. Diperluas imannya. Ini yang terjadi. Kadang-kadang kita selalu melihat kepada masalah doang. Kita nggak melihat bahwa lewat masalah, iman kita sedang direntangkan. Kadang kita ngelihat kepada apa yang dunia katakan doang dan perlihatkan. Sehingga fokusnya pada waktu, tempat, dan lalu apa yang kita miliki, materi-materi itu doang. Iya kan? Tetapi Tuhan merentangkan iman. Ini sikap Yesus, saudara-saudari. Dia mempercayai Anda, dia punya sikap mentalitasnya adalah tanggung jawab, solusi. Gak penting siapa yang bikin kotoran, siapa yang bikin masalah, tetapi kita pikul. Gak penting tuh kadang-kadang siapa yang buang sampah di sini. Ambillah, saudara. Siapa yang buang sampah di sini ya? Ambillah, saudara. Ya, ambil aja. Di rumah juga gitu ya, Ray? Ya, saudara kalau udah kayak begitu, luar biasa kehidupan Anda, lingkungan Anda juga kayak gitu, ya. Oke? Nah, sekarang tadi kita ngelihat hati Tuhan, lalu sikap murid, lalu sekarang sikap Yesus. Sekarang kita ngelihat tindakan Yesus, saudara. Saudara-saudari, supaya Anda ingat, saya kasih gambar. 1 mata, 2 mulut, 3 tangan, 4 adalah murid-muridnya. Saudara. Inilah kenapa saya pakai mulut, mata, dan mulut, saudara. Karena Anda sudah pernah di PA belajar panca indera rohani. Mata adalah untuk melihat kebesaran Tuhan. Mulut adalah untuk mengecap. Anda mengecap kebaikan Tuhan, mengecap pribadi Bapa. Ya, saudara, banyak sekali. Jadi ini supaya gampang. Nah, apa yang mau disampaikan sini? Ketika
itu yang dilakukan tindakan Yesus adalah dia apa? Menengadahkan ke langit. Yesus menadah ke langit. Matanya tertuju kepada Allah Bapa di surga. Matanya melihat ke atas. Kalau menengadah, lihat ke atas, saudara. Bukan ngelihat ke kantong. Nah, ya. Dia ngelihat ke atas. Dia nggak peduli dengan kantongnya. Dia melihat. Saudara, apa yang Yesus bertindak saat itu sebagai manusia. Artinya Anda dan saya mampu lakukan. Anda dan saya mampu lakukan. Ketika kita punya masalah, ketika kita punya pergumulan, ketika kita punya pertempuran, pertama yang dilakukan adalah lihat ke atas. Lihat ke atas. Ke Tuhan. Lalu kemudian Yesus ngapain? Mengucap berkat, bukan kutuk, bukan komplain, bukan kata-kata kekecewaan. Mujizat belum terjadi saat itu. Iya? Mujizat belum terjadi saat itu. Dia melihat ke atas, dia mengucap berkat, saudara-saudari. Perkataan kita itu penting sekali. Saudara, keadaan buruk jangan dipretelin. Nih lihat ya, gara-gara kayak begini, lu tambah begini, tambah A, tambah B, tambah C. Anda nggak usah pretelin, tapi Anda mulai memperkatakan berkat. Janji Tuhan adalah berkat. Firman Tuhan adalah berkat. Kecaplah betapa baiknya Tuhan. Keluar, ya. Karena firman Tuhan bilang nggak mungkin dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Anda mau mengutuk, Anda mau komplain, mengeluh, atau Anda mau mulai berkat. Amin. Pilihan kita. Tapi Yesus kasih unjuk tindakan dia adalah untuk mengucapkan berkat, saudara. Lalu kemudian dia memecahkan roti. Memang banyak lambang di sini. Tetapi kita ngelihat ini sebagai tindakan yang menunjukkan, saudara-saudari, ketika kita ngelihat ke atas, bersumber sama Tuhan. Ketika kita mulai memperkatakan berkat, memperkatakan janji Tuhan untuk berkat yang terbesar buat kita. Lalu nggak berhenti sampai situ. Banyak orang berhenti doang, Tuhan kau berjanji A, B, C. Tapi lupa melakukan sesuatu. Yesus melakukan sesuatu. Apakah mulai terjadi mujizatnya? Belum. Belum, saudara-saudari. Dia pecahkan roti. Karena yang ada saat itu roti yang bisa dilakukan itu, saudara-saudari. Terlepas dari ini lambang daripada perjamuan kudus, tetapi saudara ketika ada roti, ya apa yang bisa dilakukan dengan roti ini? Langsung dicaplok sama Yesus, yang lain nggak dapet. Ya. Makanya dia supaya untuk bisa buat orang adalah bagikan, dipecahkan. Kadang kita pikir Tuhan, saya nggak bisa apa-apa, hanya bisa lakukan ini. Lakukan yang kita bisa aja. Yang di depan mata itu. Tapi bukannya lakukan menangis. Tuhan, yang saya bisa lakukan hanya menangis. Ya, itu air mata yang ditampung Tuhan. Tetapi tindakan Anda loh itu. Ya, tetap kerja misalkan. Tetap usaha walaupun keadaan yang nggak nyaman, nggak enak. Tetap lakukan yang bisa kita lakukan. Dengan tangan kita. Dengan kaki kita. Sama, saya pun juga dikoreksi sama Tuhan, saudara. Saya ngomong ini bukannya untuk, kelihatan hebat. Enggak, dimulai di saya dikoreksi. Kamu bisa lakukan apa di tempat ini? Gak usah yang lain-lain, yang bisa paling dikit aja apa? Kamu bisa berdoa dengan mereka, doa aja dengan mereka. Ada 2 orang doang, doa orang aja. Anak sekolah minggunya di sini doang, itu aja, lakukan aja dengan itu. Amin. Tetapi kemudian dia nggak berhenti di situ. Dia pecah-pecahkan. Lalu memberikannya kepada siapa? Murid-muridnya. Gambar keempat. Murid-muridnya, saudara. Murid-muridnya. Ini memperlihatkan. Tentang apa? Ini tentang memperlihatkan, saudara. Wow. Nah, ini. Ya. Bagaimana Yesus itu efektif dan efisien. Kenapa saya katakan efektif dan efisien? Tadi kira-kira ada berapa orang? 17.000. Terus kan disuruh bagi kan? 50-50 gitu ya. Jadi kalau 17.000, 50 ada berapa kelompok tuh? Ayo, yang kalkulator. 12.
Enggak, sisanya 12 paku. Orang yang dikumpulkan kan 17.000 itu dibagi 50 orang. Jadi ada berapa kelompok? Ayo, anak muda, kalkulator. 350. Hah? Ya? 350 itu berapa? Saya nggak tahu. 300 lebih. Ya, kalau 400 kali 50, 20.000. Ya, jadi kira-kira kayak begitu, saudara. Nah, ini udah pada lapar. Anda tuh kalau udah lapar kan udah gak sabaran. Coba kalau bagiannya lama, gitu ya. Wah, Anda udah menjerit-jerit gitu. Udah ada yang pingsan duluan, gitu ya. Nah, jadi artinya harus efektif, harus efisien, maka Yesus suruh bagikan ke murid-muridnya. Nah, Anda dan saya pun juga, kadang kita nggak sadar bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, jangan sekedar asal lakukan. Intinya kayak begitu. Kenapa? Harus efektif, harus efisien. Efektif adalah fokus pada tujuan. Dengan cara bagaimana hasilnya supaya terbaik dapatnya. Anda naik mobil, harus efektif. Efektifnya apa? Bensinnya nih. Jadi jangan cari jalan yang jauh menjauh. Kecuali Anda pacaran. Ya cari yang jauh, jalan lama sampai. Tapi kalau enggak, Anda harus efektif. Paling dekat mana? Hasilnya paling dekat. Bensin paling dikit, paling cepat sampai, gitu ya kan? Ya. Saudara, yang kedua adalah efisien. Fokus pada proses itu, optimalkan sumber. Kadang kita nggak sadar. Itu juga berlaku pada hal-hal yang kecil. Saya kasih contoh. Jangan tinggi saya cerewet ya. Saudara, ketika Anda dan saya minum air, sering nggak Anda lihat hal yang kecil? Kamu setia pada perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara. Anda pikir usaha, jabatan, pekerjaan, bukan. Di kehidupan sehari-hari, mentalitas kita. Mulai dari yang kecil. Anda minum air, ambil botol aqua, ya kan? Apakah Anda sudah efisien? Banyak orang ambil botol aqua, minumnya sedikit. Sisanya segitu. Habis itu dia masak bodoh, dia buang. Saudara, itu bukan mentalitas efisien. Itu akan melekat terus nanti. Kalau Anda bandingkan, mungkin dilihat dengan uang, kecil Pak, itu murah, itu tersedia banyak. Saudara, kita bukan tentang melihat banyaknya, tetapi melihat sikapnya. Saudara, mungkin Anda beli botol aqua, itu sekitar kira berapa? 500 ataupun mungkin 500.000. Anda minum sedikit, sisanya segitu, mungkin nggak bisa jadi uang, tapi ya taruhlah ya. Saudara, ini masih ada, walaupun setengah, walaupun seperempat, itu kalau dinilai taruh 100 lah, 100 perak. Tapi ketika kita nggak menghargai, itu akan menjadi sikap kita ke depan. Ya 100 nggak ada artinya. 10 juta nggak ada 100 perak, nggak akan jadi 10 juta. Anda nggak mulai menabung, Anda nggak akan mempunyai cukup. Pak, saya nabung hanya 500. Anda nggak mulai menabung, Anda nggak akan mencapai sesuatu yang berat. Bukan tentang jumlahnya, tetapi Anda sudah efisien belum dalam hidup Anda. Kadang kita banyak sekali bagaimana dunia bikin kita nggak efisien. Contoh, HP kita. Fungsi sama, karena kita pakai terbatas. Tetapi kadang kita mau yang lebih mahal. Selesai. Kita mau pakai lebih mahal. Apakah itu efisien? Pak, saya banyak duit. Oke, itu Anda banyak duit. Ya. Terus juga saya kadang-kadang juga Anda yang pengusaha, kadang-kadang harus kasih unjuk. Saya ngerti itu. Lakukan itu. Tetapi ini bagi kita yang memiliki keterbatasan. Kita harus mulai efisien. Fungsinya sama. Ya. Makan pun juga sama. Ya. Makan di warteg tetap kenyang. Makan di restoran, di Saburi pun ya kenyang juga. Makan di warteg, Anda kayak di Saburi. Ya, makan sepuasnya. Di warteg pun Anda sepuasnya nambah nasi. Kalau lauknya nggak boleh. Ya. Jadi, saudara, kenapa kita punya masalah? Karena kita nggak punya mentalitas efektif dan efisien. Soalnya kecil. Kita terlalu, Tuhan bikin mujizat, sediakan.
hidup kita nggak efisien. Akhirnya kita nggak efektif, kita kekurangan saudara. Nggak bisa kayak begitu. Kita akan mengalami masa-masa sulit. Alkitab udah ngomong. Alkitab bukan hanya janji, tetapi juga memperlihatkan apa yang akan terjadi ke depan. Jangan bodoh, nggak ngerti. Ya, kita harus mulai mempersiapkan saudara. Dan mulai dari kita. Di rumah, jangan buang-buang sumber. Walaupun kelihatannya kecil, tetapi mentalitasnya loh. Ya, karena kecil. Air kita pakai, buka seenaknya aja, luber. Nggak ada masalah. Saudara, nggak ada masalah Anda yang cukup air. Coba Anda bayangkan ketika datang kekurangan air. Coba bayangkan anak cucu keturunan Anda. Ya, bagaimana mereka nanti akan hidup sulit karena sikap kita yang nggak bijaksana. Amin? Saudara, kita percaya kasih karunia bukan berarti bikin kita jadi orang sembarangan. Justru kita jadi orang yang lebih bertanggung jawab. Amin? Nah, itu dia. Ya, yang amin pasti akan berubah ataupun sudah yang nggak amin diam. Ya, saudara, sama. Kalau ini mungkin kalau dalam air Anda mungkin iya, tapi dalam hidup Anda dalam bidang lain. Saudara jangan ngelihat yang lain, yang ngelihat mana kekurangan kita. Ya, pasti kita ada area yang harus diberesin. Oke? Pasti ada area yang harus diberesin. Oke ya? Saudara, jangan ngelihat area yang Anda sudah oke. Area yang belum. Keuangan, waktu. Nonton sampai tengah malam, main game sampai tengah malam. Bagaimana Anda efektif dan efisien dengan waktu Anda? Bagaimana Anda efektif, efisien dalam pekerjaan Anda kalau Anda sendiri nggak tahu menggunakan waktu dengan bijaksana? Semua orang punya 24 jam, tetapi semua orang bisa berbeda bagaimana mereka menggunakan waktunya. Duduk di depan main game, duduk terus sampai itu, sehingga akhirnya semua terbengkalai. Istri-istri, wah, drama. Akhirnya masaknya tiap hari itu juga. Ya, akhirnya apa? Udah pesan aja. Bagaimana kita bisa efektif, saudara-saudari? Saya bukan ngajarin pelit, saya ngajarin efektif dan efisien. Amin. Jadi Anda nggak marah kan sama saya? Ya, yang mudah-mudah, ya, oke, ya, jangan nunduk, ya, jangan nunduk, ntar Anda nggak dengar lagi, ya. Nah, oke, ya. Nah, sekarang saudara, lihat lagi ini. Tadi Yesus ngomong apa pada murid-muridnya? Kamu harus memberi mereka makan. Ketika murid-muridnya dikasih sama Yesus, 5.000 ataupun 17.000, nggak mungkin dekat-dekat sini kan? Jauh. Waktu Yesus bikin mujizat, bersyukur. 5 roti 2 ikan. Yang tahu siapa? Semua orang tahu nggak? Nggak. Yang tahu hanya orang dekat di sini aja. Paling murid-muridnya aja. Dan orang-orang yang dekat dan. Ya. Lalu, mereka nggak tahu itu ada mujizat. Ya. Jadi yang dekat-dekat aja. Ini 5.000, kira-kira ada 400 kelompok. Jauh semua, saudara. Kalau dekat-dekat mah kacau ya. Ini jauh, maka di lapangan luas. Anda ngelihat tuh latar belakangnya kan ini, saudara. Ya, lihat aja kayak begini tuh. Ya, benar itu. 17.000 kayak begitu. Itu begitu. Nggak kedengeran suara sampai sana gitu. Nggak pakai mic kok. Ya. Nah, jadi orang-orang yang menerima dari murid-murid roti dan ikan itu, melihat siapa yang memberi mereka makan. Muridnya. Sesuai dengan apa yang Yesus katakan, kamu harus memberi mereka makan. Firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Walaupun waktu kita dengar mustahil. Walaupun waktu kita dengar mustahil, waktu kita ngelihat masalah, keadaan mustahil. Tetapi ketika Anda terus dekat sama Tuhan, maka itu nggak akan gagal. Itu nggak akan gagal. Itu akan terjadi, saudara. Amin. Karena Tuhan mau melakukan melalui Anda dan saya.
Amin. Anda harus sadar itu juga. Kadang-kadang kita menantikan mujizat, padahal Tuhan menantikan Anda dan saya jadi partner Dia. Kadang-kadang kita menunggu, kapan ini masalah beres? Kadang Tuhan sedang menunggu, kapan Anda dan mau bertindak jadi partner Dia. Ya, saudara. Firman gak pernah gagal, tetapi kita pun, Tuhan pun mau melalui kita, saudara. Waktu kemarin di Sinodo, itu kita adalah apa itu? Tema tahun kemarin, tahun ini adalah Tuayan Raya. Lalu kemudian di Sinodo kumpulin. Tahun 2023, tahun lalu, ya, baptisan secara keseluruhan secara Indonesia, dibandingkan dengan tahun ini yang temanya Tuayan Raya, ternyata tahun ini yang dibaptis lebih dikit. Saudara. Makanya itu, bukan firman yang salah, tetapi kita, Tuayan Raya, tetapi kita nggak mau jadi partner sama Tuhan. Kita yang nggak mau menjangkau orang. Kita yang melihat keterbatasan diri kita, bukan melihat apa yang Tuhan katakan. Saudara-saudari, kadang-kadang kita lebih dengar masalah daripada dengar apa yang firman Tuhan katakan. Sehingga akhirnya yang dilakukan adalah emosi kita dipermainkan oleh dunia. Nah, ini nggak boleh terjadi, saudari. Amin, saudara? Ya, jadi ternyata masalah murid-murid adalah seperti kita. Apa tuh masalah murid-muridnya? Mereka ataupun kita lebih fokus kepada masalah. Kita punya masalah besar. Kita punya masalah itu. Mereka ribut tentang roti. Padahal mereka memiliki apa? Miliki apa? Roti hidup. Yesus berkata, akulah roti yang turun dari surga. Dia adalah roti yang hidup. Barang siapa makan roti ini, dia tidak akan binasa selama-lamanya. Dia adalah roti hidup. Murid-murid berfokus kepada masalah dan tidak menyadari roti hidup selama ini ada bersama dengan mereka. Kita pun juga sering kayak begitu. Kita lebih fokus, kita lebih sadar kepada masalah yang kita miliki daripada sadar bahwa Yesus menyertai kita. Saudari, ini gampang ngomongin, tetapi kadang kita lakukan, sering kita lupa. Oleh sebab itu saya minta kita semua saling membantu. Mulailah sering lebih ngomong tentang kebenaran firman Tuhan, tentang isi hati Tuhan, daripada berita-berita yang mengerikan. Saudara tahu, tanpa Anda sadari, berita-berita mengerikan itu akan terekam, terteror, akhirnya membekas. Gosip-gosip, belum tentu benar. Ya kan? Lebih baik kita ngomong sesuatu yang membangun, yang pasti. Firman Tuhan, hati Tuhan. Dan juga ketika ada masalah, jangan besar-besarin, kita komporin. Wah, duduk kayak begitu mah susah deh loh. Waduh, kayak begini. Ya, kita mulai, ada Tuhan. Masih ada Tuhan, masih ada mujizat. Masih ada harapan. Amin, saudara. Amin. Jangan bisa nyanyi aja. Kita mulai ubah haluan pola pikir kita. Oke? Wow. Luar biasa kan ya? Anda masih bisa bertahan? Nah, ya. Ini baru bagian pertama. Woi, gereja Tuhan, biarkan Roh Kudus bekerja apa? Kalau mau 2 jam, 3 jam, 4 jam sampai sore nggak apa-apa. Bilang kayak gitu dong. Kita nggak usah. Dulu kita di hotel ya Maris 2 jam harus selesai. Kalau nggak tadi charge lagi. Ya kan? Kalau di sini Anda sampai sore tetap aja nggak apa-apa. Sampai tar malam juga nggak apa-apa. Ya, nginep juga nggak apa-apa. Oke, ya, saudara, lanjut kita ngeliat di sini, ya, saudara, ini yang orang yang berhasil, bukan orang yang menyadari berapa banyak masalah yang mereka miliki, tapi orang yang menyadari bahwa kita memiliki roti hidup, Yesus. Saudara. Amin. Anda mau berhasil?
sadari, lebih sadar kepada Yesus hadir. Kadang nggak seketika masalah beres. Nggak apa-apa. Tuhan sedang merentangkan iman kita. Ya. Nah, coba. Sekarang saya mau tanya. Kejadian Matius 14 tentang 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Kemudian Yesus ada bikin mujizat lagi, sama mujizat yang sama, ya, untuk kecukupan orang. Berapa orang? 4.000. Itu ke Matius 14, kemudian Matius 15, Yesus bikin mujizat untuk 4.000 orang laki-laki. Jadi lebih dikit. Dengan berapa roti? Berapa roti? Bukan? Nah, makanya ini kita harus tahu. Jangan asal baca, oh saya tahu ini, rotinya enak nggak ya? Ya kalau kita baca gitu, rotinya apa ya? Enak nggak ya? Itu roti dari mana ya? Merek apa ya? Gitu ya. Ini roti royal apa roti Tan Ek Chuan? Sari roti, mau maksudnya Tuhan bikin sari roti doang, aduh saya sukanya yang lain. Kita bukan ngelihat yang lain, kita ngelihat rotinya, mengenyangkan perutnya, itu liur kita keluar. Ya, itulah makanya duit kita bobol. Ya, saudara, kadang ingat, saya baru diingatin lagi. Tidak segala sesuatu yang ada diskon, ada sale harus kita beli. Diskon nih, sale nih, beli. Ini jadi murah nih. Anda butuh apa enggak? Ya, Anda butuh apa enggak? Ya, oke? Ini saya hanya bilangin kepada Anda. Tapi kalau pada pengusaha saya nggak pernah dibilang. Ya, karena saya sayang Anda. Ya. Jadi kalau 999, saya nggak sebodoh. Saya nggak itu. Kalau saya butuh, baru saya cari. Gitu. Ya. Kalau saya apa ya, jual sale apa? Gila ini murah nih. Ini HP ini gila murah. Anda butuh apa enggak? Gitu. Oke? Ya. Kalau Anda masih mau lakukan, nggak masalah. Saya nggak marah. Ya, tetapi kita sedang hidup keluar daripada mentalitas yang Tuhan sediakan. Ya, nah kembali tadi 4.000 orang dengan berapa roti? Matius 15, 7. Ya, tadi 5.000 orang, 5. Berapa ikan? 2 ikan. Sekarang 4.000 orang berapa ikan? Berapa ikan? Gak ada ikan. Berapa ikan? Ikan di dapur. Nah, hanya kalau kita baca, kita harus curious. Curious itu kenapa ya? Penasaran. Harus penasaran. Jangan, ya sudah selesai. Yuk, Matius ini saya sudah selesai. Kalau ditanya, nggak tahu, nggak kenapa, nggak tahu. Sudah penasaran dong, gitu ya. Saudara, 5.000 laki-laki, 5 roti, 2 ikan. Sisanya 12 keranjang. Lalu kemudian 4.000 orang. Ya, 4.000 laki-laki. Nah, 5.000 itu banyak kan? Kalau 4.000 kan dikit tuh. Tuh ada si Renaldi di sana. Ya, kecil nggak kelihatan. 4.000 laki-laki, berapa roti? 7 roti, sedikit ikan. Kalau berkata sedikit, artinya bukan 2, bukan itu. Artinya ada beberapa. Ada beberapa, bukannya 2. Kalau 2 disebut 2. Ya. Kalau orang Yahudi itu mereka cukup detail. Kalau 2 disebut 2, tapi kalau lebih dari 2 disebut beberapa. Ya, sedikit beberapa. Jadi lebih banyak dari 2 pasti. Walaupun dalam bahasa aslinya ikan ini ikan-ikan kecil. Ini ikan-ikan kecil gitu ya. Kalau ini ya mungkin ikan bandeng yang 2 ikan. Kalau yang ono ikan kentong, ikan apa? Nggak tahu lah, bukan ikan. Jangan bilang teri, saudara. Ya teri. Beberapa teri Anda apa gitu ya. Ya. Lalu berapa sisanya? Anda hebat tahu, tapi Anda pernah nggak menyadari, menyelidiki? Ya, lihat. 4.000 laki-laki, 5.000 laki-laki. Lebih banyak mana? 5.000. Yang dipakai lebih dikit apa lebih banyak? Lebih dikit. Hasilnya lebih dikit lebih banyak? Lebih banyak. Ini prinsip kerajaan Allah. Saudara. Kadang-kadang kita, Tuhan, saya nggak punya apa-apa. Kenapa nggak punya apa-apa? Karena masalah saya besar sekali, Tuhan. Justru prinsip kerajaan Allah, ketika Anda semakin nggak punya daya, karena masalah begitu besar,
justru sedang Tuhan sediakan sesuatu yang lebih besar. Amin. Sesuatu yang lebih besar, saudari. Sampai sisa 12 bakul dari sesuatu yang lebih dikit, dari kebutuhan yang lebih besar. Kalau hari-hari ini kebutuhan Anda begitu besar, kemampuan nggak ada, sangat kecil sekali. Jangan mengeluh. Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dalam hidup Anda dan saya. Amin, saudara-saudari. Nah, Anda juga tahu, ngelihat nggak? Tadi kita mulai dengan, ya, setelah Yesus mendengar itu. Ya kan? Jadi, mendengar apa? Yohanes Pembaptis mati, dipenggal. Dan Yesus hancur. Yesus, tekanannya besar sekali. 5.000 laki-laki, 5 roti 2 ikan terjadi ketika Yesus, tekanannya luar biasa. Kalau Anda baca Matius 15, 4.000, mujizat 4.000 laki-laki. Itu tekanannya nggak luar biasa. Yesus itu sedang berkeliling, jalan, menyembuhkan, mengajarkan, terus kasih apresiasi, wanita yang imannya luar biasa, ya, bukannya dalam tekanan. Anda nggak lihat? Maksud saya ngomong bukannya merendahkan, saudari. Ya, Yesus ngajar 4.000 laki-laki, tapi di sini Yesus sedang dalam tekanan. 5.000 laki-laki, 5 roti 2 ikan. Sesuatu yang besar. Yesus sedang mengalami tekanan yang besar. Yesus saat itu adalah manusia. Saudara, kita sering lebih banyak melihat masalah besar itu, waduh, kita jadi nggak berdaya, tanpa sadar bahwa itu adalah mentalitas di mana kita nggak melihat roti hidup. Masalah besar, kebutuhan besar, tetapi disitulah pekerjaan besar Tuhan sedang berlangsung. Amin, saudara. Saya nggak minta, jangan kita berdoa, Tuhan kasih masalah besar. Jangan gitu, saudara. Ya, iya. Nanti orang di sebelah Anda yang kesian, gitu ya. Ya. Tetapi berdoalah, Tuhan, bikin saya sadar, lebih menyadari Engkau daripada masalah. Amin, saudara. Anda ngerti itu? Ya. Jadi, yuk kita mulai dengan hal-hal yang dari Tuhan. Pemusik, saya minta tolong. Ya, kita mulai dengan hal-hal yang dari Tuhan, saudara-saudari. Bukan yang dari manusia, masalah, tekanan. Haleluya.